Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya hormati, pada hari ini kita akan mempelajari atau membahas mengenai IPS atau ilmu pengetahuan sosial, kemudian studi sosial atau social studies, dan ilmu-ilmu sosial. Bersama saya Takidin dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, sebelumnya kita akan melakukan brainstorming atau curah pendapat. Nanti silahkan teman-teman sekalian ya sambil santai saja kita kasih komentar atau pandangan teman-teman, tanggapan teman-teman tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang saudara atau teman-teman ketahui tentang IPS? Nah, kita sering belajar IPS dari kelas 1 SD sampai perguruan tinggi. Kita belajar tentang IPS. Apa sih IPS itu? Kalau bicara IPS, apa yang hadir di benak teman-teman? Itu pertama. Yang kedua, apa itu ilmu sosial atau ilmu-ilmu sosial? Yang ketiga, social studies. Nah, berikutnya yang kedua, mengapa kita perlu mempelajari IPS, ilmu sosial, dan PKN? Nah, silahkan teman-teman tonton sampai akhir, kemudian kasih komentarnya di bawah. Teman-teman sekalian, ilmu pengetahuan sosial ini menurut Nu'man Sumantri tahun 2001, ada di bukunya halaman 92, beliau menyatakan bahwa IPS adalah penyederhanaan atau simplifying atau adaptasi dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis atau psikologis. Untuk apa? Yaitu tujuan pendidikan. Nah, jadi ilmu pengetahuan sosial itu adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial. Jadi konten ilmu-ilmu sosial itu sebetulnya diperuntukkan untuk mahasiswa di perguruan tinggi. Akan tetapi untuk kebutuhan siswa mulai dari sekolah dasar, kemudian SD, sekolah dasar, MI, SMP dan SMA, maka ada yang namanya penyederhanaan. Apanya yang disederhanakan? Yaitu konten, disesuaikan dengan bahasa anak. Jangan sampai bahasa-bahasa yang berat digunakan untuk anak. Misalnya ada istilah-istilah penting, misalnya demokrasi, kemudian masyarakat, dan lain sebagainya, ekonomi, pengertian ekonomi, hukum penawaran permintaan, itu jangan disampaikan untuk anak kelas 1 SD gitu. Tetapi bagaimana teori yang standarnya begitu kemudian kita sederhanakan sesuai dengan bahasa anak gitu ya. Itu yang disebut dengan penyederhanaan itu. Nah, kemudian disajikan secara ilmiah, akan tetapi walaupun dilakukan penyederhanaan akan tetapi jangan lupa harus tetap mempertimbangkan keilmiahan daripada konten itu. Nah, ada dua pengertian daripada ilmu pengetahuan sosial. Jadi yang pertama tadi adalah penyederhanaan, yang kedua adalah seleksi atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Apa beda yang pertama dengan yang kedua? Yang pertama adalah penyederhanaan. Nah, yang kedua adalah seleksi. Tadi yang penyederhanaan sudah saya sampaikan, yaitu kebutuhan untuk siswa MI, SD, SMP, bahkan sampai SMA. Nah, kemudian seleksi IPS adalah seleksi atau adaptasi dari ilmu-ilmu sosial itu diperuntukkan untuk mahasiswa di perguruan tinggi. Mungkin teman-teman khususnya yang mahasiswa PGSD dan PGMI bertanya, lah kami kan mahasiswa,
Apakah bisa menggunakan seleksi? Bisa. Akan tetapi saat Anda mempelajari mata kuliah IPS SD MI, kemudian konsep dasar IPS SD MI, nah itu memang nanti endingnya atau pada akhirnya teman-teman akan membelajarkan atau akan mengajarkan tentang IPS untuk siswa-siswa di MI atau SD begitu. Jadi yang lebih banyak teman-teman pelajari adalah tentang penyederhanaan pada definisi IPS yang pertama. Begitu teman-teman ya. Selanjutnya ada istilah social studies. Nah, sebetulnya teman-teman, 3 istilah ini yang berbeda itu hanya IPS sama ilmu-ilmu sosial. Sementara social studies dan IPS itu sama. Yang membedakan adalah penggunaan istilahnya. IPS itu digunakan untuk mahasiswa untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di Indonesia. Jadi istilahnya hanya ada di Indonesia, akan tetapi social studies itu digunakan di luar negeri. Begitu ya, di beberapa negara semacam Australia dan lain sebagainya. Nah, termasuk Amerika ya. Nah, itu ada, bahkan di Amerika itu ada yang namanya organisasi NCSS, National Council for Social Studies, yaitu komite nasional hanya untuk menangani social studies gitu. Nah, jadi sepakat ya bahwa IPS sama social studies atau SS itu sama. Beda hanya penempatan penggunaannya saja di negara mana. IPS hanya ada di Indonesia sepengetahuan saya ya. Nah, selanjutnya kita bahas dulu apa sih social studies itu. Nah, social studies adalah, ini menurut Edgar Wesley, nah artinya kurang lebih IPS adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Jadi kurang lebih sama dengan definisi yang sudah disampaikan sebelumnya tentang pengertian IPS. Begitu teman-teman sekalian ya. Itu untuk social studies. Baik teman-teman, selanjutnya ilmu-ilmu sosial. Nah, sekarang jadi tadi memang sudah ada IPS, social studies. Nah, kemudian untuk ilmu sosial, mari kita lihat di sini saja, yaitu apa sih ilmu? Di sini ada persamaan dan perbedaan antara ilmu-ilmu sosial yang biasa disebut dengan istilah social sciences di luar negeri. Nah, kemudian ada IPS atau social studies. Nah, di sini persamaan dan perbedaannya. Kemudian yang pertama adalah pengertiannya, teman-teman. Nah, apa itu ilmu-ilmu sosial? Ilmu-ilmu sosial adalah ini, yang di sini teman-teman ya. Yaitu semua bidang ilmu yang berkenaan dengan manusia dalam konteks sosialnya. Atau semua bidang ilmu. Nah, kata kuncinya itu di sini ya. Bidang ilmu yang mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, itu jadi memang dia ilmu sosial ini merupakan bidang ilmu. Begitu, itu pengertian daripada ilmu sosial. Terima kasih banyak teman-teman atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.